Assalamualaikum dulur pendaki soleha. Kali ini kita sedang mendaki Gunung Gede Pangrango via Gunung Putri. Dan kali ini kami mendaki bersepuluh. Saya ditemani oleh Bro Dodo, Puluk, Yuda, Fahmi, Encek, Fuji, Reni, Fitri, dan juga Anggun. Di base camp kita ketemu 2 orang temannya Yuda, jadi mendaki 12 orang. Namun di perjalanan kita terpisah jadi 3 rombongan. Alhasil 2 orang sampai ke puncak, 8 orang cuma nyampe di alun-alun Surya Kencana, dan 2 orang lainnya cuma sanggup sampai di pos 4. Buluk Adventure. Buluk Adventure. Love you udah Sebelum melanjutkan pendakian, terlebih dahulu kita melakukan pendataan dan arahan dari petugas Simaksi agar mengetahui standarisasi pendakian di Gunung Gede Pangrango ini. Tak jauh dari pos Simaksi, kita langsung disuguhi hamparan kebun bawang milik warga. Fitri yang sedari malam kesulitan untuk tidur di base camp akhirnya merasa kecapean sehingga tas carrier-nya dibawa oleh pasangannya. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya kita sampai di pos Tanah Merah. Rehat sejenak sebelum melanjutkan pendakian ke pos 1. Akhirnya sampai juga di pos 1. Di pos 1 kita break sejenak, ya ngopi-ngopi dulu sambil menikmati suasana kaki Gunung Gede. Pukul 11 siang dan akhirnya kita sampai di pos 2. Jeng jeng jeng. Bangka. Ketemu lagi ya. Kita berhenti untuk jalan. Melihat kondisi Fitri yang masih belum membaik, akhirnya tadi di pos 1 kita putuskan untuk membagi 2 rombongan. 4 orang berjalan duluan, sisanya belakangan. Yang duluan untuk memasang tenda di alun-alun Surya Kencana. Azan zuhur sudah berkumandang. Dimanapun kita, kewajiban kita tetap harus dilaksanakan.
kakak. Bukan 2 lagi nih kakak. 3,5. Di pos 3 Bayan. Masak apa kan, Dah? Alhamdulillah sudah sampai di pos 3 Butut Lutung pukul 13.30. Mungkin kita bisa istirahat sambil makan dulu. Rasa mager yang kita alami di pos 3. Alhasil 3 jam berlalu dan pukul 16.30 baru kita melanjutkan perjalanan. Di perjalanan pos 3 menuju pos 4 yang awalnya kita terbagi menjadi 2 rombongan dan akhirnya sekarang pukul 17.30 kita menjadi 3 rombongan dan saya berada di rombongan paling belakang bersama Dodo dan Fitri yang terkendala sakit. Ini adalah video di sumber air satu-satunya di alun-alun Surya Kencana Barat. Yang video ini saya buat keesokan harinya setelah terakhir tadi video hanya sampai di pos Lawang Saketeng. Saya tidak sempat melanjutkan perekaman kemarin karena banyak hal yang tidak kami duga sebelumnya. Di pos Lawang Saketeng kemarin kami bertiga tiba pukul 17.30. Dan kalian tahu kami sampai di pos 4 jam berapa? Jam 7 malam guys. 2,5 jam kami dari pos 3 sampai ke pos 4. Kemana aja ya? Muter-muter gitu. Rombongan pertama yang mendirikan tenda di alun-alun Surya Kencana Barat tiba pukul 18.00. Sedangkan rombongan kedua yang terpisah dengan kami tiba di tenda yang sudah terpasang pukul 19.30. Sedangkan saya, Dodo dan Fitri pukul 7 malam baru tiba di pos 4. Melihat kondisi Fitri yang sudah tidak mampu berjalan, saya dan Dodo berdiskusi dan akhirnya memutuskan salah satu dari saya dan Dodo harus menyusul anak-anak ke atas untuk meminta bantuan untuk menjemput Fitri membawakan keril kami ke atas. Melihat ada 3 orang rombongan dari Jakarta yang melanjutkan perjalanan dari pos 4 ke pos 5, akhirnya saya ikut dengan mereka. Pukul 19.10 kita mulai perjalanan sampai kami tiba di pos 5 pukul 8 malam. Ya, pos 5 yang tiada lain adalah alun-alun Surya Kencana Timur. Namun dari pos 5 menuju ke alun-alun Surya Kencana Barat itu membutuhkan waktu 40 menit perjalanan. Di tengah-tengah alun-alun Surya Kencana terlihat berdiri beberapa tenda yang membuat rombongan dari Jakarta yang mendirikan
mendirikan tenda juga di situ. Dan akhirnya pukul 20.30 saya harus melanjutkan perjalanan sendiri dari Surya Kencana Tengah sampai ke barat. Sampai di Surya Kencana Barat pukul 21.30. Ya, perjalanan yang panjang karena saat itu kabut tebal menyelimuti Surya Kencana. Saya sempat Sengaja terus duduk udah cantik. di tengah-tengah Surya Kencana karena kan kabut menutup pandangan saya 5 meter jarak yang bisa saya lihat dari senter kepala dan senter tangan yang saya pakai. Kabut masih pekat dan angin terasa sangat kencang, sehingga pukul 11 malam baru saya turun kembali ke pos 4 untuk menjemput Dodo. Saya turun bersama Yuda dan Fahmi, Bisa 10-15 meter. namun sampainya di pos 4 di luar perkiraan kami. Yang tadinya kami ingin menjemput Dodo dan Fitri, ternyata di sana Dodo sudah mengalami hipotermia. Alhamdulillahnya Dodo sudah ditolong oleh rombongan dari Cisarua. Dodo sudah dikasih sleeping bag sampai 3 lapis. Setelah melakukan runding Kopi Fahmi dan Yuda, akhirnya pukul 1 saya, Yuda dan Fahmi kembali naik ke Surya Kencana Barat meninggalkan Dodo di pos 4 yang dititipkan ke anak-anak rombongan Cisarua, karena nggak mungkin saya menemani Dodo di pos 4 karena terkendala tenda. Di pos 4 Dodo mendirikan tenda yang Dodo bawa. Jadi di tenda itu isinya Dodo, Fitri, dan rombongan anak-anak Cisarua. Saya putuskan untuk naik ke atas karena tenda yang tersedia buat saya ada di sana. Sampai besoknya 2 orang temannya Yuda naik ke puncak Gunung Gede, dan kami berdelapan siang hari turun ke pos 4 menjemput Dodo dan lanjut pulang ke bawah ke base camp. Di gunung apa saja bisa terjadi. Sudah tidak aneh bila turun hujan di musim kemarau panjang, dan bukan hal aneh pula jika gunung yang biasanya kita daki 6-8 jam, kali ini kami mengalami 14,5 jam dakian dan 7 jam menuruninya. Kita tidak bisa menentang alam. Di alam kita adalah tamu, dan sudah pasti ada yang menepati tempat itu puluhan atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Ini adalah sepenggal kisah perjuangan kami mengunjungi Gunung Gede Pangrango. Ini bukan pertama kami mengunjunginya, dan bukan pula yang terakhir. Sampai berjumpa kembali Gunung Gede Pangrango. Sekian kisah yang kami alami. Maafkan jika mikrofon jelek bikin ngeresek-ngeresek. Terima kasih. Salam lestari. Ngerasa yang tepat di waktu yang salah. Bukan ini yang ku mau. Lalu tuh apa kau rata? Rindu tak bisa diatur. Untuk pertama kalinya gua naik gunung bersama Arif Arianti.